Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafizah Putri Energo dari kelas 81 absen 27. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Ini merupakan materi IPS pada bab ketiga. Yang akan saya bahas yaitu 1. Pengertian perdagangan antar negara. Yang kedua, aktivitas perdagangan antar negara. Yang ketiga, faktor-faktor perdagangan antar negara yang meliputi faktor pendorong dan faktor penghambat. Yang keempat, manfaat perdagangan antar negara. Lanjut. Yang pertama, pengertian perdagangan antar negara. Jadi, perdagangan antar negara atau perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, contoh barang yang diperdagangkan itu ada transportasi, bahan tambang, hasil pertanian, hasil laut, rempah-rempah, mesin, perlengkapan mekanis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, aktivitas perdagangan antar negara. Aktivitas perdagangan antar negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekspor, dan yang kedua, impor. Yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang dan jasa dari dalam negeri ke luar negeri. Pelaku ekonomi yang mengekspor barang dan jasa disebut eksportir. Untuk mendukung kegiatan ekspor, pemerintah melakukan kebijakan ekspor. Antara lain, yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen berkaitan dengan kegiatan ekspor. Ini berupa kemudahan mengurus perizinan dan memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor. Yang kedua, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang dalam negeri. Nilai tukar rupiah yang stabil terhadap mata uang asing mempermudah para eksportir menghitung biaya produksi barang ekspornya. Yang ketiga, melakukan promosi produk dalam negeri di luar negeri berupa kegiatan pameran dagang, festival olahraga, seni maupun kegiatan lainnya yang dapat berfungsi sebagai promosi. Yang keempat, membuat perjanjian dagang internasional. Mencakup kesediaan masing-masing negara untuk menjadi pembeli atau penjual suatu barang, sehingga masing-masing negara dapat memperoleh keuntungan. Yang kedua, impor. Impor merupakan kegiatan membeli barang dan jasa dari luar negeri. Pelaku ekonomi yang mengimpor barang disebut dengan importir. Yang ketiga, ada faktor pendorong dan penghambat perdagangan antar negara. Di sini saya akan mulai dengan faktor pendorong terlebih dahulu. Ada beberapa banyak faktor pendorong. Di antara lainnya yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Keenam, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Kemudian, faktor penghambat. Ada beberapa faktor yang dapat menjadi hambatan dalam melakukan perdagangan antar negara, yaitu
Satu, tidak amannya suatu negara. Keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Ketika suatu negara tidak aman, maka orang lain atau negara lain akan merasa takut untuk melakukan transaksi perdagangan dengan negara yang aman ini. Yang kedua, kebijakan ekonomi oleh pemerintah. Yang ketiga, tidak stabilnya kurs mata uang asing. Selanjutnya, atau yang terakhir, manfaat perdagangan antar negara. Di antaranya, yang pertama, memperoleh keuntungan. Yang kedua, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi dalam negeri. Yang ketiga, menjalin persahabatan antar negara. Yang keempat, transfer teknologi modern. Oke, itu dia presentasi yang dapat saya sampaikan tentang materi faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara. Mohon maaf jika banyak salah kata dan semoga dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Bye bye.